Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang biografi Aristoteles dan etika eudaimonia menurut Aristoteles. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita tahu, Aristoteles itu adalah seorang filosof, bukan? Nah, selain itu, Aristoteles juga adalah murid dari Plato, yang pemikirannya dianggap sebagai peletak sendi-sendi dasar rasionalitas pemikiran Barat. Nah, dari pengaruh gurunya atau dari pengaruh Plato, Aristoteles ini mampu menulis beberapa buku. Data Kuno mencatat ada 170 buku yang telah ditulis oleh Aristoteles. Nah, Aristoteles ini dilahirkan di kota Stagira, Makedonia pada tahun 384 sebelum Masehi. Nah, ayahnya ini bernama Nikomakus. Ia adalah seorang ahli fisika kenamaan. Sedangkan ibunya bernama Paestis. Nah, ia juga adalah keturunan dari pendiri Stagira. Kemudian pada umur 17 tahun, Aristoteles ini pergi ke Athena. Untuk apa? Yaitu untuk belajar di Akademia Plato. Nah, dia menetap di sana selama 20 tahun lamanya. Hingga tak lama kemudian Plato meninggal dunia. Nah, dari pengaruh ayahnya, ia menaruh minat pada bidang biologi dan pengetahuan praktis. Nah, sedangkan di bawah asuhan Plato, ia menaruh minat pada hal spekulasi filosofis. Gitu. Kemudian karena Plato meninggal dunia, akhirnya pada tahun 342 sebelum Masehi, ia pergi ke Makedonia, jadi kembali ke Makedonia. Dan di sana ia menjadi guru dari anak seorang raja yang kemudian dalam sejarah ini terkenal dengan nama Alexander Agung atau The Great Alexander. Nah, Aristoteles ini mengajarkan Alexander selama beberapa tahun. Nah, pada tahun 335 sebelum Masehi, setelah Alexander naik tahta kerajaan, Aristoteles kemudian kembali ke Athena, dan di sana ia mendirikan sebuah sekolah yang bernama Lyceum. Nah, karena Aristoteles ini menyukai tanaman, jadi ia mendirikan sekolahnya itu, Lyceum itu, di bawah rimbunan pohon. Jadi bukan di dalam gedung, melainkan di luar gedung. Nah, sangat unik, bukan? Aristoteles ini berada di Athena selama 12 tahun. Satu masa yang berbarengan dengan penaklukan karir militer Alexander. Nah, meski Alexander ini tak minta nasihat dari Aristoteles, tapi Alexander ini berbaik hati. Ia menyumbangkan dananya untuk gurunya atau untuk Aristoteles ini untuk melakukan penyelidikan. Teman-teman, kita sekarang akan membahas tentang bagaimana pandangan Aristoteles tentang etika kebajikan atau etika eudaimonia. Aristoteles ini adalah seorang filosof Yunani kuno yang tidak hanya dikenal dengan sumbangsihnya dalam berbagai bidang filsafat, melainkan dikenal dengan pandangannya tentang etika yang mendalam. Nah, konsep etika Aristoteles ini menempatkan perhatiannya pada pembentukan karakter dan kebahagiaan manusia. Nah, Aristoteles ini memulai etikanya dengan mengeksplorasi konsep eudaimonia. Nah, eudaimonia ini suatu istilah Yunani yang sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Namun, Aristoteles melihat eudaimonia ini
adalah sebagai kehidupan yang berkualitas atau kehidupan yang baik dan berhasil. Bagi Aristoteles, eudaimonia bukanlah suatu kondisi sementara, melainkan ini adalah keadaan di mana seseorang bisa menjalani kehidupan sesuai dengan potensinya, mengembangkan kehidupan positif, serta menjalani kehidupan yang bermakna. Dalam konteks ini, Aristoteles mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang dapat dicapai dengan tindakan-tindakan sekali waktu, tetapi ini adalah hasil dari kebaikan atau kebiasaan yang baik yang berbentuk sepanjang hidup. Konsep kunci dalam etika Aristoteles itu adalah tujuan akhir atau keberlanjutan tujuan. Aristoteles berpendapat bahwa setiap hal yang ada di dunia ini itu memiliki tujuan yang alamiah, sehingga bagi manusia ini mereka mempunyai tujuan, dan tujuannya ini mencapai eudaimonia atau tercapainya eudaimonia, yaitu menurut Aristoteles. Jadi manusia itu memiliki tujuan, dan tujuannya itu mencapai atau tercapainya eudaimonia. Aristoteles juga berpendapat bahwa aktivitas manusia yang mencapai tujuan tertinggi adalah aktivitas rasional atau pemikiran. Mengapa demikian? Karena rasionalitas ini memiliki ciri khas bagi manusia, yaitu yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya atau manusia dengan makhluk yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kebahagiaan yang sejati dapat dicapai dengan melakukan kegiatan yang intelektual atau kebijaksanaan. Begitu. Itu Aristoteles, menurut Aristoteles gitu. Lalu kita masuk pada yang namanya kebajikan. Nah, Aristoteles juga meletakkan etikanya pada konsep kebajikan. Baginya, kebajikan adalah karakter moral yang baik dan merupakan kualitas yang membimbing manusia pada eudaimonia, menuju eudaimonia gitu. Aristoteles membagi kebajikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kebajikan moral dan yang kedua kebajikan intelektual. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada kebajikan moral. Apa itu kebajikan moral? Nah, kebajikan moral itu adalah kebiasaan baik yang terbentuk melalui tindakan-tindakan yang berulang. Nah, Aristoteles berpendapat bahwa kebajikan moral itu adalah titik tengah antara dua ekstremitas. Ekstremitas itu yaitu kekurangan dan kelebihan. Jadi, misalnya keberanian adalah kebajikan moral yang berada di tengah-tengah antara keberanian berlebihan dan kurangnya keberanian. Nah, jadi dengan kata lain, Aristoteles menekankan pentingnya untuk menemukan keseimbangan dalam perilaku dan sikap kita terhadap kehidupan gitu. Nah, itu kebajikan moral. Lalu sekarang ada kebajikan intelektual. Nah, dari sisi lain, kebajikan intelektual ini terkait dengan akal budi dan pemikiran rasional. Nah, ini melibatkan kemampuan untuk berpikir dengan jelas, memahami prinsip-prinsip etika, dan membuat keputusan secara bijaksana. Nah, kebijakan intelektual juga bisa memandu seseorang dalam mencapai kebenaran dan kebijaksanaan melalui refleksi atau penalaran. Nah, itu kebajikan intelektual. Nah, lalu keduanya ini
kebijakan moral dan kebijakan intelektual memiliki peran yang penting, yaitu mereka bekerja sama untuk membentuk karakter yang baik dan membimbing individu menuju eudaimonia gitu. Lalu pelajaran dari Aristoteles yang lainnya itu ada yang namanya golden mean atau prinsip tengah emas. Nah, konsep ini merupakan ide sentral dalam etika Aristoteles. Mengapa demikian? Karena hal ini menekankan pentingnya untuk menemukan keseimbangan antara dua ekstremitas yang ada di kebajikan moral, yaitu kekurangan dan kelebihan. Nah, itu. Aristoteles mengajarkan bahwa kebajikan moral itu tentang bagaimana menjauhi kekurangan dan kelebihan dan menemukan titik tengah dengan bijaksana. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Aristoteles itu yang pertama ada kebahagiaan sebagai tujuan utama. Nah, eudaimonia ini dianggap sebagai tujuan akhir dalam kehidupan manusia. Artinya, segala tindakan dan keputusan seharusnya diarahkan untuk mencapai kehidupan yang baik dan bermakna yang tercapai melalui kebajikan. Terus yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita dapat ambil itu ada kebajikan sebagai kunci. Nah, menurut Aristoteles, hidup yang baik itu diperoleh dengan mengembangkan kebajikan, seperti mengembangkan keadilan, mengembangkan keberanian, mengembangkan kebijaksanaan. Nah, itu. Lalu pelajaran yang tak kalah penting itu ada dari konsep the golden mean atau keseimbangan. Nah, karena Aristoteles mengajarkan bahwa kebajikan terletak di antara dua ekstremitas, yaitu yang kata tadi kekurangan dan kelebihan, yakni terlalu banyak atau terlalu sedikit dari suatu sifat. Nah, jadi kita sebagai manusia itu harus mencapai atau mendapatkan titik tengah dari dua ekstremitas tersebut. Nah, itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.